Tiba-tiba pintu kantornya terbuka dengan kasar. Salah seorang stafnya, Iman, masuk dengan tergesa-gesa. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya tampak pucat. Bos, bos, suara Iman bergetar. Jelas sekali ada sesuatu yang sangat mendesak. Randi menatap Iman dengan serius. Ada apa, Iman? Ruko yang dijadikan gudang minyak kita dibakar orang. Jawab Iman cepat, seolah tak ingin membuang waktu. Apa? Randi berdiri dengan cepat. Keterkejutannya jelas terlihat di wajahnya. Sejak kapan? Baru saja, bos. Saya dapat kabar dari salah satu penjaga gudang. Mereka berusaha memadamkan api, tapi api terus membesar. Jawab Iman. Nadanya panik. Tanpa berpikir panjang, Randi segera mengambil jaketnya dan bergegas keluar dari kantor, diikuti oleh Iman yang masih tampak cemas. Di dalam mobil, Randi terus berpikir, siapa yang bisa melakukan ini? Mengapa gudang minyaknya yang menjadi target? Apakah ini serangan sengaja? Atau sekadar kecelakaan? Apakah ini dilakukan oleh orang yang sama? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya saat ia melaju dengan cepat menuju gudang. Sesampainya di lokasi, Randi melihat asap hitam tebal membubung di udara. Kepulan asap itu terlihat jelas dari kejauhan, membuat dadanya semakin sesak. Dia segera keluar dari mobil begitu tiba di depan gudang. Di sana, beberapa orang terlihat berlarian, panik mencoba mengendalikan situasi. Beberapa petugas keamanan perusahaan juga tampak kebingungan menghadapi kobaran api. Randi berlari menuju penjaga yang berdiri di dekat pintu masuk. Bagaimana keadaannya? Apa yang terbakar? Untungnya, api belum sempat menjalar ke dalam gudang. Pak, stok minyak aman. Hanya gardu penjagaan di depan serta salah satu gudang kosong yang terbakar. Jawab penjaga itu sambil menunjuk ke arah bangunan kecil di depan gudang serta gudang kosong di sampingnya yang kini hampir habis dilalap api. Randi menarik napas lega. Meski ancaman masih terasa nyata, gudang itu penuh dengan stok minyak yang bernilai tinggi. Jika api sempat menjalar ke dalam gudang, kerugian yang akan dia alami bisa menghancurkan perusahaannya. Apa penyebabnya? Apakah ada yang melihat pelakunya? Tanya Randi. Matanya memeriksa sekitar, mencari petunjuk. Salah satu penjaga yang lain maju dengan ragu. Kami tidak tahu, Pak. Semuanya terjadi begitu cepat. Tiba-tiba saja gardu itu terbakar. Saya sempat melihat bayangan seseorang di kejauhan, tapi tidak jelas. Randi mengerutkan kening. Bayangan seseorang. Ini semakin mencurigakan. Tidak mungkin ini kebetulan. Seseorang sengaja ingin membuat kerusakan. Tapi mengapa? Apakah ada pesaing bisnis yang ingin menjatuhkannya? Ataukah ini ulah pihak lain yang memiliki motif lebih personal? Tak lama kemudian, pemadam kebakaran tiba di lokasi dan segera memadamkan sisa-sisa api yang masih menyala. Untungnya, situasi bisa dikendalikan sebelum api menyebar lebih jauh. Tapi pikiran Randi terus berkecamuk, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah api benar-benar padam, Randi berjalan mengelilingi area tersebut, mencoba menganalisis kerusakan. Gardu penjagaan di depan hampir hangus sepenuhnya, hanya menyisakan kerangka besi yang gosong. Namun, stok minyak yang disimpan di dalam gudang benar-benar aman, seperti yang dikatakan penjaga tadi. Untunglah gudang yang satunya lagi sengaja dia kosongkan semalam. Jika tidak, dia akan hancur total. Randi menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Meski kerusakan yang terjadi tidak terlalu besar, kejadian ini tetap menjadi ancaman. Ini bisa jadi peringatan dari seseorang yang memiliki agenda tersembunyi. Masalah semakin serius. Belum lama ini dua kapalnya disabotase, sekarang aset perusahaannya yang lain mulai menjadi incaran. Iman mendekat. Raut wajahnya masih tampak cemas. Bos, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Randi menatap Iman sejenak, lalu mengangguk pelan. Kita perlu lebih hati-hati. Pastikan keamanan di sekitar gudang ditingkatkan. Pasang lebih banyak kamera pengawas. Dan tempatkan penjaga tambahan, terutama pada malam hari. Baik, bos. Saya akan urus segera, jawab Iman cepat. Kemudian berlalu untuk menjalankan perintah Randi. Randi berdiri sejenak di depan gudang yang sekarang tampak tenang setelah kekacauan tadi. Namun, pikirannya masih belum tenang.
Dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Sesuatu yang belum sepenuhnya dia pahami. Asteris 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 asteris. Mumu terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi wajah. Mimpi aneh baru saja melintas di kepalanya. Begitu nyata dan penuh ketegangan. Di dalam mimpi itu, dia berdiri di tengah ruangan sempit yang penuh dengan bayangan kabur. Seperti berada dalam sebuah ruang yang tidak sepenuhnya terdefinisi. Ruang itu seakan berubah-ubah, tidak stabil. Dan di tengahnya ada sebuah cincin emas tua yang berkilau samar-samar di meja kayu usang. Dalam mimpinya, cincin itu tampak bergetar, seakan ada sesuatu yang hendak keluar darinya. Mumu merasa seperti terhipnotis, tertarik oleh energi misterius yang terpancar dari cincin tersebut. Ia mendekati cincin itu dengan langkah perlahan. Meski hatinya berdebar kencang, ada rasa takut yang aneh namun juga keinginan untuk tahu apa yang terjadi. Ketika ia mendekat, cincin itu mulai berputar sendiri, seakan diputar oleh kekuatan tak kasat mata. Bayangan-bayangan di sekelilingnya semakin kabur, namun suara desis halus terdengar. Seolah-olah sesuatu dari dalam cincin itu sedang mencoba keluar. Namun, apapun yang hendak muncul, tak pernah benar-benar berhasil. Sesuatu itu seakan terjebak di dalam cincin, terus-menerus berusaha muncul, tetapi selalu gagal. Rasa ketegangan di udara semakin terasa berat. Mumu merasa seperti ada yang menekannya, membuatnya sulit bernapas. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyentuh cincin itu. Namun, begitu jari-jarinya hampir menyentuhnya, sebuah kilatan cahaya menyilaukan keluar dari cincin tersebut. Dan tiba-tiba, mimpi itu lenyap. Mumu terbangun dengan napas terengah-engah di tempat tidurnya. Kesadarannya kembali ke dunia nyata. Dia memegang dadanya. Jantungnya masih berdebar kencang. Mimpi ini berbeda dari mimpi lainnya yang pernah ia alami. Terlalu nyata. Seolah-olah itu lebih dari sekadar mimpi. Ia memejamkan matanya sejenak, berusaha menenangkan diri. Cincin di dalam mimpi itu, entah kenapa, terasa sangat familiar. Tapi Mumu tidak bisa mengingat di mana atau kapan ia pernah melihat cincin semacam itu. Keesokan paginya, pikiran tentang mimpi itu terus membayangi Mumu. Sepanjang hari, ia merasa resah, seakan ada sesuatu yang tertinggal di balik mimpi itu. Sebuah pesan yang belum sepenuhnya ia pahami. Semakin hari kondisi Erna semakin membaik, hingga kini sakit anehnya tidak pernah kambuh lagi. Oleh karena itu keesokan harinya, Erna sudah mulai berangkat kerja dan Mumu sendirilah yang menemaninya. Kebetulan hari ini ada rapat penting sehingga Erna harus hadir. Rapat ini menyangkut kerja sama perusahaannya dengan perusahaan yang lebih besar. Buk Erna, maaf. Kami sudah mempelajari proposal Anda tapi kami tak bisa melanjutkan kerja sama ini. Boleh saya tahu alasannya, Pak? Semua persyaratan kami sanggup penuhi. Tolong tunjukkan di mana kekurangan perusahaan kami sehingga dianggap tidak layak. Kami tahu bahwa perusahaan ibu memenuhi semua persyaratan tapi kami memerlukan perusahaan yang bukan hanya kuat secara finansial tapi juga punya kekuatan untuk mengamankan proyek tersebut. Mumu melihat Erna keluar dari ruang rapat dengan wajah murung. Meskipun jelas terlihat lelah dan kecewa, Erna tetap berusaha menjaga sikap profesional. Dengan senyuman yang dipaksakan, dia mengantar tamunya pulang meski kerjasama yang mereka bicarakan dalam rapat batal. Mumu, yang sudah menunggu di luar, mendekati Erna sambil mengamati wajahnya yang penuh beban. Kenapa wajahnya murung? Nda, apa rapatnya tidak sesuai ekspektasi? Tanya Mumu dengan lembut. Erna mencoba tersenyum, meskipun jelas rasa sedih itu masih membekas. Tidak apa-apa. Yah, mungkin belum rezeki. Kerja sama dengan mereka batal. Jawabnya singkat. Sementara itu, tamu Erna yang baru saja keluar menuju mobilnya tampak sedang berbicara dengan koleganya. Salah seorang dari mereka, seorang pria berpostur tinggi dengan rambut pendek dan kacamata hitam, tiba-tiba menoleh ke arah kantor dan melihat Mumu sedang berdiri di dekat Erna. Seketika, ekspresinya berubah. Dia tampak terkejut. Tanpa pikir panjang, pria itu langsung bergegas mendekati Mumu. Bang Mumu, kenapa abang ada di sini? Tanya dia dengan nada bingung dan heran.
Erna yang masih berdiri di samping Mumu ikut terkejut melihat reaksi pria itu. Beberapa staf Erna juga memperhatikan dengan rasa penasaran. Mereka bertanya-tanya mengapa pria yang barusan menolak kerja sama dengan perusahaan ini malah tampak akrab dengan Mumu, suami pimpinan mereka, bahkan menyapanya dengan ramah. Mumu mengenali pria itu. Dia adalah Rino, salah satu anak buah dari sahabat lamanya, Bang Randi. Aku sedang menemani istriku, jawab Mumu tenang. Rino tampak terkejut lagi. Istrimu? Bang, jadi Bu Erna ini istri abang? Tanya dia. Tak percaya. Iya, dia istriku, jawab Mumu sambil tersenyum ke arah Erna. Rino menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Wah, kalau begitu, Bu Erna, kerja sama ini pasti bisa dilanjutkan. Bang Mumu ini saudara bos kami, dan dia sangat cakap dalam segala hal. Terutama dalam hal kekuatan, ujarnya penuh semangat, berharap bisa memperbaiki situasi. Erna hanya bisa tersenyum kaku mendengar pernyataan itu, tak tahu harus merespons bagaimana. Keadaan yang sebelumnya tegang, kini menjadi lebih rumit dengan kemunculan Mumu dan relasinya dengan Rino. Beberapa jam kemudian, Erna dan Mumu pulang ke rumah setelah hari yang penuh kejutan. Begitu pintu tertutup, Erna langsung memeluk Mumu dengan wajah penuh kebahagiaan. Senyum lebar menghiasi wajahnya, dan matanya bersinar terang. Yah, terima kasih ya, ucapnya dengan nada lembut namun penuh kegembiraan. Bunda tidak menyangka kerjasama ini akhirnya bisa terwujud, dan itu semua berkat ayah. Bunda tak menyangka ternyata ayah kenal dengan orang-orang hebat. Mumu tersenyum tipis sambil melepaskan sepatunya dan menggantung jaket di gantungan dekat pintu. Bunda, itu semua kebetulan saja. Ayah tidak sengaja bertemu dengan Rino di kantor tadi. Lagi pula, kalau mereka mau melanjutkan kerjasama, itu bukan karena ayah, tapi karena mereka melihat betapa profesionalnya perusahaan yang Bunda pimpin. Erna menggeleng pelan, masih dengan senyum yang tidak memudar dari wajahnya. Tidak, yah, Bunda tahu mereka menolak sebelum mereka tahu tentang ayah. Tapi begitu mereka tahu kalau ayah adalah suami Bunda, semuanya berubah. Seolah-olah, yah, seolah-olah mereka mendapatkan jaminan kalau bekerja sama dengan perusahaan Bunda adalah pilihan yang tepat. Itu membuat Bunda terkejut. Asteris 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 asteris. Di sebuah ruangan yang sunyi di kantor Randi, sekelompok pria tiba-tiba masuk tanpa peringatan. Salah seorang dari mereka, pria bertubuh besar dengan rahang yang tampak tegang, melemparkan seseorang ke lantai seperti karung pasir. Sosok itu jatuh dengan suara keras, tubuhnya lemas dan tak berdaya. Pakaiannya penuh dengan dar asteris H dan debu, wajahnya bengkak akibat pukulan. Randi yang sedang duduk di belakang meja, langsung berdiri terkejut. Pak Randi, apa maksud Anda mengirim seseorang untuk memata-matai perusahaan kami? Tanya pria besar itu dengan nada dingin. Matanya tajam, penuh amarah yang terselubung. Inilah akibatnya karena berani-beraninya mengganggu urusan kami. Randi masih terguncang, mencoba tetap tenang, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Dia melirik ke arah orang yang tergeletak di lantai, seorang pria bayaran yang ditugaskannya untuk mengawasi perusahaan saingan itu secara diam-diam. Karena dia curiga perusahaan itulah dalang dibalik sabotase kapal-kapalnya. Namun Randi tak menduga orang yang disewanya dengan mudah dapat ditangkap dan ditemukan. Randi mencoba menyangkal, suaranya bergetar sedikit. Kalian salah paham, kami tidak mengirim siapa-siapa untuk memata-matai. Kalian mungkin salah orang. Pria besar itu menyeringai, jelas tidak percaya. Salah orang, apa kamu pikir kami botha? Kami tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Dia memberi isyarat pada anak buahnya. Dan tanpa peringatan, dua pria lain langsung bergerak maju. Mereka menghampiri Randi dengan cepat, dan tanpa memberi kesempatan. Salah satu dari mereka langsung melayangkan pukulan keras ke perut Randi. Randi terhuyung ke belakang, merintih kesakitan. Yang lain, seorang pria dengan tato di lehernya, menarik kerah Randi dan menghantamkan tinjunya ke wajah Randi hingga dar asteris H keluar dari hidungnya. Randi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar menahan rasa sakit.
Staf kantor Randy yang melihat kejadian itu berusaha untuk menolong. Tapi mereka langsung dihadang oleh pria-pria yang datang bersama sang pemimpin. Mereka juga dipukuli habis-habisan. Salah satu staf mencoba melarikan diri. Namun dia langsung dijegal oleh pria bertubuh kekar yang kemudian menghajarnya hingga terkapar. Suasana di kantor menjadi kacau. Terjadi teriakan, suara benda jatuh, dan pukulan yang terus menghantam tubuh-tubuh tak berdaya. Randy mencoba bangkit, tapi sebelum bisa berdiri, tendangan keras mendarat di perutnya lagi, membuatnya terbaring di lantai dengan napas tersengal-sengal. Dia memegang perutnya, merasakan rasa sakit yang menyiksa. Pria besar yang memimpin serangan itu menatap Randy yang tergeletak di lantai. Kamu tahu, Pak Randy, aku sudah memberi peringatan padamu sebelumnya. Jangan coba-coba melibatkan dirimu dalam urusan kami. Tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang lihat akibatnya. Randy mengerang, mencoba berbicara, namun suaranya hampir tidak terdengar. Aku tidak. Sebelum Randy sempat menyelesaikan kalimatnya, pria besar itu menunduk, meraih rambut Randy, dan menarik kepalanya agar menatap ke arah tubuh tak berdaya yang mereka bawa masuk tadi. Lihat dia, Pak Randy. Dia hanya awal dari kehancuranmu. Jika kau terus mencoba mengganggu kami, ini tidak akan berhenti di sini. Kami akan menghancurkan semuanya. Bisnismu, reputasimu, keluargamu. Mengerti? Randy hanya bisa mengangguk lemah, tak sanggup melawan atau membela diri. Dia tahu ancaman ini bukan main-main. Orang-orang ini bukan hanya preman jalanan biasa. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang jauh lebih besar dari yang bisa dia hadapi sendiri. Setelah beberapa saat, pria besar itu melepaskan cengkeramannya dari rambut Randy dan berdiri tegak. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Ingat baik-baik apa yang terjadi hari ini, Pak Randy. Jangan pernah coba-coba melawan kami lagi. Kalau kamu pintar, kamu akan menjaga jarak. Tanpa berkata lebih lanjut, mereka meninggalkan Randy yang masih tergeletak di lantai. Tubuhnya penuh memar dan luka. Staf-stafnya yang tersisa juga terbaring lemah, tak sanggup bergerak. Kantor itu sekarang sunyi. Hanya terdengar desahan dan rintihan kesakitan. Setelah beberapa menit, Randy akhirnya berhasil mengumpulkan kekuatannya untuk bangkit perlahan. Dia memegang perutnya. Napasnya masih tersengal, tapi pikirannya mulai bekerja. Ancaman tadi bukan hanya sekadar gertakan. Randy tahu bahwa jika dia tidak berhenti sekarang, semuanya bisa benar-benar hancur. Dia harus membuat keputusan, melawan atau mundur. Tapi apapun yang dia pilih, risikonya sangat besar.